Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 jurusan Hubungan Internasional dari kelas D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga hasil resume kami mengenai scientific explanation. Anggota kelompok kami ada Diva Davina, Naila Sabrina, dan Stefani Diandra Putri. Yang pertama ada pendahuluan. Penjelasan ilmiah atau scientific explanation merupakan bagian dari segala ilmu. Penjelasan ini merupakan bagian tidak dapat terpisahkan karena merupakan fundamental yang mendasar tentang bagaimana suatu permasalahan dapat terjadi berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Penjelasan mengenai sains memiliki jalan yang panjang dengan berbagai jenis penjelasan ilmiah. Pemikiran induktif, deduktif, dan reduksi, serta keterkaitan antar ketiganya akan membawa suatu penjelasan kepada tahap yang lebih lanjut, yaitu determinisme, indeterminisme, dan statistical explanation. Hingga pada akhirnya, semua fakta dan segala bentuk konsep yang memiliki kesinambungan akan melahirkan penjelasan ilmiah yang konkret dan terbukti. Boleh di next. Selanjutnya mengenai penjelasan ilmiah yang pertama itu ada explain versus confirm. Nah, langkah pertama atau langkah awal dalam melakukan pengklasifikasian gagasan ataupun mengklasifikasi gagasan mengenai penjelasan ilmiah yang di mana hal tersebut dilakukan untuk menarik perbedaan tajam antara menjelaskan mengapa suatu fenomena tersebut dapat terjadi dan juga tentang memberikan alasan pendukung mengapa kita harus mempercayai hal tersebut gitu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika kita melakukan observasi terhadap perubahan warna bulan saat gerhana total dan menanyakan hasil observasi kita kepada peneliti lain, apakah hasil penelitian tersebut sama atau tidak. Lalu juga ada tentang hal mengenai kosmologi kontemporer yang di situ menjelaskan bahwa semua galaksi yang jauh atau menjauh dari kita dengan kecepatan yang tinggi itu membuktikan adanya cahaya dari mereka digeser ke arah ujung spektrum merah gitu. Jadi hal ini menegaskan bahwa pernyataan bahwa galaksi lain sedang bergerak menjauh dari galaksi kita itu tuh dijelaskan lebih rinci gitu, bahwa misalnya ada susunannya dijelaskan dengan efek Doppler, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya boleh di next. Lalu other kind of explanation. Nah, selanjutnya itu dalam mengklasifikasi mengenai scientific explanation, kita harus paham juga bahwa ada banyak penjelasan selain ketika kita mengklasifikasi penjelasan ilmiah gitu kan. Nah, perlu dipahami di sini tuh hal yang dapat kita lihat dari penjelasan tersebut, biasanya kita melihat suatu penjelasan ilmiah itu dimulai dengan why question atau mengapa gitu kan. Padahal tidak semua penjelasan ilmiah itu selalu dimulai dengan why question atau mengapa hal itu dapat terjadi gitu, tapi bisa juga kepada how to question atau what question. Contohnya seperti bagaimana cara kerja sistem tata surya kita, kurang lebih seperti itu. Atau what question, apa sih yang melandasi dan ataupun melatar belakangi kejadian seperti itu, kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada scientific explanation and why question. Sama seperti tadi, perlu dijelasin bahwa nggak semua itu selalu tentang why question gitu kan. Banyak penjelasan bahkan pernyataan tersebut tidak berupa why question, tapi tuh kadang selalu diterkaitkan dan berubah menjadi sebuah why question. Kayak misalnya pertanyaan apa, terus tiba-tiba tiba-tiba berubah menjadi pertanyaan why, padahal itu tidak sama gitu loh konteksnya gitu. Dan penjelasannya pun akan menjadi berbeda. Contohnya adalah ketika seorang karyawan gitu kan, seorang karyawan tuh bertanya mengapa dia menerima gaji yang lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan lainnya, padahal tekanan dan jenis pekerjaan yang diterimanya memiliki kesamaan, memiliki berat yang sama dan berat yang seimbang gitu kan. Lalu juga ada ketika kita tuh ada seorang anak kecil ketika bertanya kepada orang tuanya atau kepada keluarganya, kenapa
manusia itu bisa meninggal, bagaimana orang lain tuh bisa meninggal gitu kan. Nah, namun di sini jawaban yang diminta itu bukan selalu berupa penjelasan ilmiah, tapi juga berupa untuk justifikasi atau sebuah pembenaran. Kenapa hal ini dapat terjadi gitu kan. Bisa juga untuk menghibur gitu. Ketika ditanya bagaimana kenapa bisa meninggal, mereka maka akan mengatakan bahwa ini itu berkat dari Tuhan, kurang lebih seperti itu, yang dimana adalah fungsinya untuk menghibur. Dan juga why question ini, jawaban dari why question ini bisa juga untuk sebuah bukti gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, lalu di sini kita melihat ada some matters of terminology. Nah, perlu diingat, di sini dibagi menjadi dua, yaitu explanandum dan explanans. Nah, explanandum itu apa? Explanandum adalah fakta yang harus dijelaskan, baik itu berupa fakta tertentu maupun general fact gitu kan. Nah, dari explanandum ini kita bisa melihat ada explanandum statement. Nah, explanandum statement ini itu merupakan sebuah pernyataan untuk sebuah efek ataupun sebuah akibat dari explanandum yang diperoleh. Nah, ketika fakta tersebut penting, maka untuk membandingkan fakta yang dijelaskan dengan pernyataan explanandum, kita dapat merujuk pada explanandum itu sendiri sebagai explanandum fact. Nah, lalu ada explanans. Explanans ini yang menjelaskan gitu. Hal tersebut terdiri dari fakta apapun yang kita terima, baik fakta yang khusus maupun fakta yang umum yang memiliki perintah untuk menjelaskan si explanandum tadi. Nah, ketika kita merujuk pada pernyataan fakta-fakta, maka kita berbicara tentang explanant statement, yang dimana ini untuk membandingkan fakta dengan pernyataan-pernyataan lain yang ada. Nah, untuk membandingkan fakta dengan pernyataan lain yang ada, maka kita akan berbicara mengenai explanant facts. Next. Oke, selanjutnya metode penalaran. Ada 3 metode penalaran. Yang pertama, deduksi. Di sini contohnya kita pakai all humans are mortal, Socrates is human, kesimpulannya Socrates is mortal. Jadi premis pertama itu mengatakan bahwa semua manusia adalah fana. Jadi premis pertama itu deduksi yang valid. Lalu premis kedua mengatakan Socrates adalah manusia, yang menjadikan premis ketiga mengatakan Socrates juga fana, karena kan Socrates juga manusia gitu. Jadi itu non-ampliatif, artinya apa yang dikatakan oleh kesimpulan itu harus benar adanya jika apa yang ditegaskan di premis sebelumnya juga benar. Karena kita nggak akan bisa menyimpulkan kalau belum dinyatakan oleh premis. Jadi memang di deduksi itu necessarily truth preserving. Jadi di dalam argumen deduktif yang valid, setidaknya secara implisit itu udah ada kesimpulannya dalam premis. Kayak contoh di sini, kan udah tertera jelas ya kalau di premis itu ada kata Socrates dan mortal apa fana. Berarti udah bisa disimpulkan bahwa Socrates adalah fana. Terus di dalam deduksi itu juga erosion proof, yang artinya jika premis baru ditambahkan dalam argumen deduktif yang valid, dengan catatan premis yang original atau yang utamanya itu nggak diubah atau dihapus, argumennya akan tetap valid gitu. Itu maksudnya erosion proof. Yang kedua, induksi. All observed ravens have been black, all ravens are black. Argumen ini jelas ampliatif. Ampliatif itu artinya argumen, disebut juga argumen penguat. Kalau kita lihat di premis pertama, itu hanya mengacu pada gagak yang di-observe, yang diamati. Nah, sedangkan kesimpulannya itu isinya pernyataan tentang semua gagak secara umum kan. Jadi kesimpulan argumennya itu maknanya jadi lebih luas lagi. Jadi kalau kita lihat hanya beberapa gagak aja yang diamati, istilahnya kan terbatas yang diamati. Nggak mungkin semua gagak di dunia itu kita amati. Jadi premis pertama itu nggak cukup kuat untuk mendukung kesimpulan. Nah, di induksi ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, induksi itu ampliatif ya, beda dengan deduksi yang non-ampliatif ya. Jadi pada induksi ini, kesimpulan dari argumennya itu konteksnya jauh berbeda dengan premisnya. Kalau di deduksi tadi kan, kalau premisnya benar, otomatis kesimpulannya harus benar. Nah, bedanya kalau di induksi, di saat premisnya benar, itu bukannya nggak mungkin kalau kesimpulannya benar juga, bahkan kesimpulannya bisa salah. Jadi di induksi itu not necessarily truth preserving. Bedanya lagi dari deduksi yang erosion proof, induksi itu not erosion proof, karena jika premis baru ditambahkan, itu bisa saja mengubah argumen induktif yang udah kuat. Dan yang ketiga, reduksi. Pandangan yang menegaskan bahwa entitas dari jenis tertentu identik dengan kumpulan atau kombinasi dari entitas dari jenis lain, yang seringkali lebih sederhana atau lebih mendasar, atau bahwa
ekspresi yang menunjukkan entitas tersebut dapat didefinisikan dalam hal ekspresi yang menunjukkan entitas lain. Misalnya, keyakinan seseorang bahwa salju itu putih, identik dengan keadaan fisik tertentu yang misalnya kayak penembakan neuron tertentu di otak orang itu adalah contoh reduksionisme, dan reduksionisme itu dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk memahami sifat dasar atau hal-hal kompleks dengan menyederhanakannya ke dalam interaksi dari bagian-bagiannya, atau membuat suatu hal menjadi lebih sederhana atau lebih mendasar gitu. Boleh di next. Okay. Is there any such thing as scientific explanation? Banyak filsuf dan para ilmuwan itu mempertahankan statement bahwa ilmu pengetahuan itu harus berlandaskan pada fakta, dan akibatnya hal itu hanya bisa menjawab pertanyaan tentang apa, tapi tidak pertanyaan tentang mengapa suatu hal bisa terjadi. Nah, untuk memahami mengapa sesuatu hal bisa terjadi, menurut para filsuf itu dibutuhkan teologi atau metafisika yang lebih dalam lagi. Jadi menurut mereka, sains hanya dapat menggambarkan fenomena alam atau memprediksi kejadian di masa depan, tapi tidak bisa menjelaskan bagaimana fenomena atau kejadian tersebut bisa terjadi. Misalnya, pertanyaan, kenapa sih kamu membeli buku itu? Terus dijawab, karena saya ingin membaca novel yang menarik, dan setelah saya baca novel-novel lain yang dibuat oleh penulis yang sama, menurut saya semua novelnya menarik, jadi saya beli. Nah, tipe penjelasan seperti itu yang sebenarnya satisfying, karena kita bisa memposisikan diri kita sebagai subjek, dan kita bisa mengerti motivasi kenapa kita membeli buku itu, gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi. Terus antropoformisme menegaskan bahwa semua aspek yang ada di dalam dunia ini dijelaskan menggunakan istilah manusia, meskipun hal itu bukan manusia. Penjelasan teologis mengenai fenomena non-manusia dalam kaitannya seperti manusia adalah antropomorfik. Sains sama sekali tidak peduli dengan menjelaskan natural fenomena. Siapapun yang butuh penjelasan itu harus mencarinya di luar sains. Jadi, ilmuwan dan para filsuf itu sangat menekankan bahwa ilmu pengetahuan sains tidak bersandar pada metafisik yang non-empiris. Boleh di next? Nah, penjelasan berperan dalam mengubah misteri menjadi familiar. Contohnya gini, misalnya kita ke galeri seni, terus kita nemu satu karya yang aneh atau abstrak gitu, bentuknya aneh, yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Pasti kita cari tahu dulu dong di Google, atau kita tanya orang di sekitar situ. Intinya kita berusaha menemukan penjelasan mengenai hal tersebut, sehingga hal yang tadinya kita nggak tahu, yang tadinya asing untuk kita, jadi kita tahu. Nah, di samping ini ada beberapa pattern atau tipe dari scientific explanation. Yang pertama, deductive nomological atau DN. DN menjelaskan fenomena dengan menyimpulkan deskripsi dari fenomena tersebut dari segi ilmiah atau hukum yang berlaku. Menurut Hempel dan Oppenheim, ada 3 premis kalau kita pakai DN. Contohnya, premis pertama, semua manusia yang hidup pasti akan mati. Premis kedua, mahasiswa itu adalah manusia yang hidup. Premis ketiga, kesimpulannya mahasiswa itu akan mati pada saatnya nanti. Jadi premis pertama menyatakan hukum alam, yang udah kekal gitu pasti hukumnya semua manusia yang hidup pasti akan mati. Premis selanjutnya menyatakan kondisi atau fakta dari fenomenanya, lalu setelah itu baru kesimpulan. Jadi kesimpulan itu membuktikan bahwa pernyataan yang pertama itu benar secara logis gitu. Yang kedua, deduktif statistikal, hampir sama dengan DN tadi. Bedanya hanyalah ekspanan dalam DS ini setidaknya harus mengandung satu hukum statistik. Beda kan kalau DN tadi dia itu setidaknya harus mengandung hukum yang umum gitu atau universal. Beda sama hukum statistik yang lebih menjelaskan sesuatu dengan proporsi yang pasti. Nah, pengaruh dari ekspanan yang tadi bersifat minimal satu hukum statistik yang terbukti berhasil akan memberikan probabilitas tinggi pada hasil ekspanandum, jadi saling mempengaruhi gitu. Nah, yang ketiga, induktif statistikal. Fenomena yang dijelaskan memiliki probabilitas induktif yang relatif tinggi terhadap fakta-fakta penjelas. Jadi sebenarnya deduktif dan induktif statistikal itu basicnya sama, hanya argumennya aja yang beda. Kalau yang deduktif ini, misalnya dia berikan satu argumen deduktif yang valid sebagai ekspanannya, nah argumen tersebut akan tetap valid walaupun ada premis yang ditambahkan. Beda dengan induktif, karena dari pengertiannya itu kan argumen induktif itu mendukung kesimpulannya dengan probabilitas yang tinggi. Jadi penambahan satu premis itu bisa saja mengubah argumen induktif di awal. Next. Oke, yang pertama di sini ada determinisme, yaitu sebuah doktrin yang menyatakan bahwa semua yang terjadi di alam semesta sudah ditentukan oleh kondisi sebelumnya, maka setiap kejadian yang terjadi dapat dijelaskan secara deduktif. Contohnya, semua pasien sifilis laten yang tidak diobati dan memiliki faktor P dan faktor Q mengalami paresis.
Smith memiliki sifilis laten yang tidak diobati. Jadi Smith memiliki faktor P, Smith memiliki faktor Q. Kesimpulannya Smith mengalami paresis. Yang kedua, indeterminisme, yaitu sebuah konsep pemikiran yang menyatakan bahwa suatu peristiwa itu tidak didasari oleh peristiwa lain pada kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, setiap kejadian dapat dijelaskan dengan inductive statistical explanation. Boleh gitu. Kemudian ada statistical explanation. Jadi statistical relevance explanation ini mengedepankan relevansi statistik sebagai hubungan yang penting dalam statistical explanation. Nah, penjelasan ini melibatkan dua kemungkinan yang berbeda. Misalkan seorang mengalami heart attack, maka kan dicari faktor penyebab yang relevan terhadap heart attack ini. Kemudian ternyata setelah dicari kemungkinannya itu ada 3 kemungkinan nih. Nah, seseorang ini ternyata memiliki salah satu dari 3 faktor itu, ataupun justru ketiganya, ataupun 2 dari 3 faktor itu. Nah, maka itu menjelaskan mengapa seseorang bisa mengalami heart attack. Nah, kemudian di sini ada two grand traditions. Jadi yang pertama ada unification. Jadi unification ini dielaborasi oleh Michael Friedman yang menyatakan bahwa pemahaman manusia tentang alam ini kan akan meningkat apabila asumsi-asumsi dibutuhkan yang untuk memahaminya itu dikurangi atau dipersempit. Jadi unification ini lebih kepada penyatuan sejumlah besar teori menjadi satu teori dengan sejumlah kecil asumsi di dalamnya. Nah, kemudian contohnya itu adalah contoh dari unification ini ketika seorang anak memegang balon helium di pesawat gitu. Lalu ketika pesawatnya take off, maka balonnya itu ternyata bergerak ke arah depan kabin. Nah, gimana sih caranya kita untuk menjelaskan kejadian ini? Kalau misalkan di unification itu dikutip dari prinsip equivalence-nya Einstein, yaitu kalau menurut prinsip ini kan percepatan secara fisik itu setara dari sudut pandang penghuni kabin sampai ke medan gravitasi. Nah, karena balonnya ini berisi helium, maka dia cenderung naik ke atmosfer di medan gravitasi bumi sehingga nanti akan bergerak maju ketika pesawat take off. Nah, reaksinya akan sama seperti jika ada benda besar yang tiba-tiba ditempatkan di belakang dinding bagian belakang. Jadi beberapa teori digabungkan menjadi satu untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi. Nah, kemudian ada juga yang disebut the causal mechanical tradition. Jadi, the causal mechanical tradition ini adalah pencarian penjelasan kausal dan upayanya terkait untuk mengekspos cara kerja alam yang tersembunyi. Nah, contohnya masih di kejadian anak kecil tadi. Nah, kalau misalnya kita bahas pakai causal mechanical tradition, maka seseorang ini bisa menceritakan sebuah kisah tentang perilaku molekul yang akhirnya dia membentuk udara di kabin, kemudian menjelaskan bagaimana dinding belakang kabin itu bertabrakan dengan molekul di dekatnya ketika memulai gerakan maju, sehingga akan menciptakan gradien tekanan dari belakang ke depan kabin. Nah, gradien tekanan ini akan mengakibatkan adanya gaya yang tidak seimbang di sisi belakang balon yang akhirnya menyebabkan bergerak majunya balon tersebut sehubungan dengan dinding kabin. Nah, itu kan disebut causal mechanical tradition karena dia mencari penyebabnya, kira-kira apa sih sebab akibat dari suatu fenomena. Nah, kemudian ada the pragmatics of explanation. Yang pertama itu ada semantics, yaitu dia berkaitan dengan hubungan antara simbol dan hal-hal yang dirujuk oleh simbol-simbol tersebut. Kemudian ada sintaks, yaitu dia berkaitan dengan hubungan di antara simbol-simbol tanpa mengacu pada makna simbol atau orang-orang yang menggunakan simbol tersebut. Nah, kemudian ada pragmatics, yaitu berkaitan dengan hubungan antar simbol, makna simbol, dan penggunaan bahasa tersebut. Misalkan pragmatik ini tuh kayak gini, Adam eats an apple. Nah, kita tuh melihat apa sih sebenarnya kenapa si Adam ini memakan apple gitu kan. Terus ada juga kenapa harus apel yang dimakan Adam gitu. Kemudian ada lagi kenapa harus makan, kenapa nggak minum atau kayak gimana. Nah, itu yang dilihat dari si pragmatics of explanation ini. Kemudian jadi dia itu menjelaskan kaitan antara kira-kira pertanyaan ini maknanya itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang disebut
ideal explanatory text, yaitu berisi semua fakta dan semua hukum yang relevan dengan explanandum facts. Jadi teks yang ideal ini biasanya itu berisi fakta-fakta dan hukum yang berkaitan dengan fakta explanandum. Kemampuan untuk meng-highlight bagian dari teks yang dibutuhkan itu adalah yang paling penting. Jadi ketika misalkan ada suatu fenomena dan kemudian kita menjelaskan sebuah fenomena itu, maka akan ada beberapa bagian-bagian yang sebetulnya tidak penting untuk dijelaskan, walaupun dia masih berkaitan dengan fenomena itu. Nah, itu yang kita buang yang tidak pentingnya. Jadi, contohnya tuh kalau misalkan ada kecelakaan mobil gitu, nah rincian lengkap kayak misalkan perilaku pengemudi, kondisi permukaan jalan raya, kotoran yang ada di kaca depan yang misalkan menghalangi atau bagaimana, kemudian cuaca dan sebagainya itu memang dia akan berhubungan dengan kasus itu, tapi dia tidak relevan dengan kasusnya, sehingga lebih baik dibiarkan saja agar teksnya itu tetap ideal gitu. Kemudian penutup di sini. Jadi ternyata sebuah fenomena itu bisa dijelaskan melalui berbagai penjelasan ilmiah, baik secara deduktif maupun induktif, di mana ketika seseorang menjelaskan sesuatu secara ilmiah, maka diperlukan fakta-fakta yang di-highlight sebagai poin-poin penting sehingga isi penjelasannya itu tidak terlalu luas dan melebar kemana-mana, tetapi tetap ideal dan tepat sasaran. Juga perlu diperhatikan untuk tetap memperhatikan konsep bahasa yang dipakai. Kemudian makna dari pertanyaan, makna dari fenomena yang dibahas. Nah, maka dari itu kita perlu memperhatikan pragmatisasi dari sebuah fenomena. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu kembali.